Sudah 50 tahun kelolaan negara Indonesia dipercayakan oleh ekonom berpola barat, mulai dari zaman Berkeley Gang sampai saat ini Illinois Gang yang sedang mengelola negara. Apakah membuat rupiah menjadi mata uang kelas dunia dan ekonomi negaranya sejajar dengan Singapura atau sejajar dengan Tiongkok? Kalimat pembuka ini sungguh kurang ajar kalau dilontarkan oleh manusia yang bodoh ngaku pintar ini seperti Bosman ini, menantang hegemoni ilmu barat di bidang ekonomi yang dianggapnya selama 50 tahun menguasai cara berekonomi negara Indonesia, namun tidak juga membuat negara Indonesia ini menjadi negara adidaya, menjadi global player. Geng Berkeley yang mana mereka membuat pondasi ekonomi Indonesia sejak tahun 70-an awal adalah para menteri dan orang dekat Pak Harto yang mendesain kemana arah bernegara ke depannya. Mereka semua kebanyakan lulusan Berkeley University, California. Kemudian sejak 20 tahun terakhir, tepatnya 10 tahun terakhir, digawangi oleh mereka yang menjabat dan mengecap ilmunya di Illinois, Chicago dengan ilmu barat. Keduanya tentunya belum juga membuat Indonesia menjadi negara superpower ekonominya dalam 50 tahun ini dengan cara mereka berilmu, berpikir, dan bertindak. Hehehe, kurang ajar bener ya Bosman komennya. Jadi kalau kita melihat sumber daya alam Indonesia ini seharusnya kan jadi berkah, tapi kok kayaknya jadi kutukan kesannya, karena tidak membuat Indonesia menjadi negara kaya, menjadi negara makmur, sejahtera, bahagia dalam 50 tahun ini. Contoh, kita ke harga-harga di zaman baheula sebagai pembanding sekitar 50 tahunan yang lalu. Bayangkan, di tahun 70-an ada yang namanya atau istilahnya Pritjigo atau bayar parkir di Jakarta 25 rupiah, 25 perak. Sekarang parkir 5.000 perak. Berapa kali lipat itu naiknya dalam 50 tahun? 200 kali atau 20.000%. Bagaimana itu jelasinnya? Dulu di tahun 70-an makan somai abang-abang 100 perak. Dapat kol, pare, somai, tahu, sampai telur. Sekarang 20.000 naiknya 20.000%. Dulu di tahun 70-an $1 cuma 370 rupiah. Sekarang 15.000. Melemah 4.000%. Pertanyaan pertama, kira-kira 10 tahun ke depan kalau cara berilmu dan berpikirnya serta bertindaknya sama, apakah harga somai bisa jadi 10.000 atau malah jadi 30.000 10 tahun dari sekarang? Harga parkir bisa jadi 2.000 atau jadi 10.000 dalam 10 tahun dari sekarang? Harga dolar terhadap rupiah jadi 5.000 atau jadi 30.000 dalam 10 tahun dari sekarang? Kalau mau berubah bagaimana? Nah, ini males gua kalau nerangin beginian. Tuh nonton aja tuh, udah 850 video Bosman di channel Sontoloyo yang kampungan wong deso itu. Kita lanjutkan data biar pada gerah semua dan pada mikir berjamaah biar lebih baik. Biar pada mikir siapa yang bisa membuat Indonesia yang nanti jadi presiden kedepannya bisa membuat Indonesia melebihi Amerika dan Tiongkok. Atau kita bisa melihat siapa yang pesimis melihat Indonesia tidak akan bisa menyusul Tiongkok dan Amerika. Suka dengan begini-begini aja hidupnya. Di kolom komen video ini kita tunggu Anda semua. Atau kita melihat yang optimis, kemudian kasih solusi usulan yang mudah dicerna, tidak berdasarkan ilmu old mind di kolom komen video ini. Ini menarik untuk disimak. Data lain lagi adalah dalam 50 tahun produksi Indonesia hanya naik 20 kali, di mana inflasinya naik 70 kali. Seni bermain dengan inflasi adalah jumlah produksi sama dengan uang beredar. Dan dalam hal yang sederhana melihat Indonesia dalam 50 tahun belakangan ini adalah gap jarak antara produksi dan inflasi berjarak 3,5 kali. Alias, kalau kita bisa meningkatkan produksi 350% atau 3,5 kali lipat dari kemampuan produksi Indonesia pada saat ini, ke depan Indonesia adalah big giant country. Seharusnya 10 tahun yang lalu mulai dilakukan. Harusnya sudah 50 tahun yang lalu mungkin ini dilakukan. Atau ketika reformasi 25 tahun yang lalu kita lakukan ini. Tapi yang dilakukan hanya kekuasaan politik, bukan mensejahterakan bangsa dan negara. Mana program Grand Design peningkatan produksi Indonesia? Kita tantang sekali lagi. Mana Grand Design 10 tahun ke depan, 23 tahun ke depan Indonesia emas di 2045? Mana? Belagu banget nih Bosman. Mentang-mentang punya printing money strateginya, rencana pembangunan Indonesia emas melipat 5 kali lipat produksi Indonesia, sok-sokan menantang. Hehehe. Yang bikin gerah Bosman lain lagi adalah kok mau-maunya Indonesia selama 50 tahun negaranya proyeknya jadi underlying cetak uang negara lain khususnya dolar. Dan 10 tahun terakhir jadi underlying cetak uang yuan juga. Bayangkan lagi sahabat, kekurang ajaran negara barat, Amerika dan sekutunya sejak tahun 1915 hingga tahun 2021. Kenaikan uang beredar mereka lakukan dengan mencetak uang tiap tahunnya naik 15%. Gila nggak tuh?
yang tertinggi adalah sejak tahun 1971, dolar dicetak gaspol bisa naik 40% dari produksi dunia. Dan Indonesia salah satu negara yang manut proyek Indonesia jadi underlying dolar. Dan kalau kedepannya masih model begini, ya ambiar negara ini. Kalau sumber daya alam habis, maka akan miskin hakiki negara ini. Siapa yang disalahkan cucu cicit kita di tahun 2070 atau di tahun 2100 memaki-maki kakek neneknya karena menghabiskan sumber daya alam yang hanya menyisakan kerusakan alam dan kehancuran ekonomi negara ini. Yang kurang ajar lagi, Jepang, Tiongkok, Amerika, Inggris 3 tahun terakhir mencetak 35 triliun dolar senilai uang mereka membanjiri pasar uang yang membuat uang mereka sesungguhnya tak bernilai apa-apa. Kok malah kita kumpulin? Kapan kita sadar? Kapan kita berubah? Kapan kita menjadi bangsa dan negara terbaik di dunia? Mohon maaf kalau saya emosi, gregetan dan membuat Anda panas. Merdeka!